Karena anak-anak kecil ini kan membutuhkan perhatian oleh kedua orang tuanya. Dan juga yang perlu diketahui bahwa anak-anak ini mereka butuh model untuk tumbuh dan berkembangnya. Butuh figur untuk tumbuh dan berkembangnya. Nah, model seperti apakah yang kita tampilkan kepada anak, itulah yang akan dipelajari oleh anak dan diadopsi oleh dia. Sehingga dia akan tumbuh menjadi orang seperti apa yang kita contohkan. Sehingga kebanyakan kalau kita dulu bicara kekerasan, biasanya anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang penuh kekerasan, dia juga pelaku kekerasan. Gitu. Nah, yang terjadi itu juga akan muncul pada anak-anak kita pada masa tumbuh kembang ini. Selain juga pasti pada akhirnya memang ada juga, jadi coping setiap anak itu kan berbeda-beda. Coping itu daya apa ya? Ya, dari penyesuaian diri. Jadi kemampuan seseorang, daya penyesuaian diri pada setiap orang. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, dia bisa positif, bisa juga negatif. Jadi reaksinya bisa ketika menghadapi kekerasan, reaksinya dia bisa justru menjadi seorang yang penakut, menjadi sangat stres, atau justru dia menjadi seorang yang penyerang. Seperti itu. Jadi bisa terjadi positif dan negatif di dalam coping setiap anak. Memang tergantung anaknya masing-masing. Demikian. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dampak psikologis pada diri anak, pada pernikahan poligami dan nikah siri ini, kedua perempuan dan anak-anak inilah yang justru menjadi korban. Sementara si laki-laki sebenarnya dia juga merasa bingung juga, pasti dia juga akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah hukum dari dampak dari perkawinan siri ini, anak-anak yang dilahirkan, ada dampak hukumnya. Anak-anak yang dilahirkan secara siri, karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka dia dianggap sebagai anak di luar pernikahan. Di dalam masyarakat kita masih menganggap itu sebagai, masyarakat awam mengatakan itu adalah anak haram. Gitu. Dan bagi si anak itu memiliki tekanan tersendiri. Posisi dia sebagai anak tidak, dalam tanda kutip namanya anak tidak punya ayah, kan nggak mungkin yo anak orang dia ayah, pasti punya lah ya, nggak ada ayahnya ya nggak mungkin bisa jadi anak ya Pak ya. Tetapi kan secara hukum dia seolah-olah tidak punya ayah, karena yang dicatat di dalam akta lahirnya pun hanya ibunya. Makanya kan kalau coba jenengan kalau ngisi apa di bank-bank itu selalu ditanya nama ibu ya. Kalau nama ibu pasti nggak keliru ya. Kalau ayah tapi artinya selalu memang dicatat hanya nama ibu, dan itu kan membuat seorang anak ini pun akhirnya seringkali dia tumbuh menjadi anak-anak yang dia harus bertahan untuk itu semua gitu. Dan dalam pergaulan pun beberapa anak pun mengalami, pada tumbuh kembangnya banyak anak-anak dengan posisi-posisi seperti ini itu mengalami hambatan, baik terutama di dalam sosialisasi dan di dalam mengembangkan afeksinya. Jadi paling berdampak pada situasi seperti ini adalah anak-anak, karena mereka biasanya anak-anak ini kan tumbuh afeksinya itu kan berasal dari kedua orang tua. Ketika anak-anak yang lahir pada orang tua yang harmonis, yang penuh saling, maka anak-anak tumbuh akan menjadi sehat secara mental. Mereka biasanya bisa berprestasi dengan baik. Bukan berarti kemudian anak-anak yang tumbuh dalam tekanan tidak bisa berprestasi. Ada, tetapi beda. Saya punya kasus, dia memang bertahan karena dia dari keluarga yang tidak baik. Ya, ayahnya, figur ayah hilang karena meninggalkan, sehingga anak ini bertahan. Memang dia berprestasi, dia bertahan. Pinter, kelihatannya sih kalau masyarakat lihatnya anaknya pinter, berprestasi. Tapi ternyata hatinya. Dia datang berkonsultasi ketika dia sudah remaja, dia merasakan hatinya kosong. Dia merasakan kok saya nggak bisa ya, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Saya gali-gali ternyata memang dari kecil ayahnya meninggalkan ibunya.
Dan akhirnya ternyata itu menjadi hambatan dia ketika dia mulai jatuh cinta. Mulai harus memberikan trust kepada lawan jenis. Dan itu ternyata bermasalah. Gitu. Dan bukan hanya di situ, ternyata jauh di lubuk hatinya dia tuh ada rasa tidak percaya diri, kemarahan yang terpendam. Yang itu seringkali muncul sehingga anak ini ketika mulai ini kadang-kadang emosinya nggak stabil. Gitu. Dan itu bisa mengarah ke gangguan. Kenapa? Karena ini mulai, jadi teman-teman juga udah mulai muncul, kok ini anak ini ada perubahan perilaku. Gitu. Jadi ternyata itu adalah sesuatu yang direpress pada masa kanak-kanak, sakit hati, kemudian merasa dikhianati, merasa diabaikan ketika masa kanak-kanak itu, dia repress, dia tahan. Beruntung dia punya orang tua, seibu yang awalnya juga ibunya ternyata limbung, tapi kemudian berusaha untuk kuat gitu, sehingga anak ini juga sama berusaha untuk kuat, dia bisa bertahan, dia bisa sekolah, dia bisa berprestasi, tapi ketika pada tahap tertentu, stase tertentu muncul. Repress itu muncul dalam ketidaksadaran dan sudah mulai mengganggu perilaku. Muncul hampir mengarah ke gangguan jiwa. Gitu. Dan banyak sekali beberapa, dan tadi ketika kita bicara soal perempuan yang berdampak ini stres mental gitu karena ditinggalkan oleh pasangannya, ya di poligami atau apa itu, pasien di RSC beberapa ada yang pemicunya adalah ditinggalkan oleh pasangannya, baik itu meninggal kemudian atau di poligami atau dicerai. Jadi dampak itu sangat besar pada perempuan, karena perempuan ini yang biasanya memang lebih rentan, lebih dia sebagai posisi yang korban, posisi yang harus menerima. Sementara coba saya tanya, kalau laki-laki yang biasanya poligami itu kan karena merasa dirinya superior, terutama biasanya kalau yang sekarang kalau superior secara materi, superior secara posisi, ya. Dan dia menggunakan materi dan posisi itu untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan, nanti mungkin kita bisa berkembang pada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.